Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali untuk materi perkuliahannya, di mana di pertemuan kali ini kita masih membahas terkait eh, menu blog atau halaman blog, gitu ya. Dimana kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi setiap per artikelnya berdasarkan eh, user, berdasarkan kategori gitu ya. Kita sudah bisa membagi dan kita juga sudah bisa membuat menu per kategori, apa namanya, all kategori atau semua kategori, walaupun di sini belum kita apa namanya, tambahkan. Nah, mungkin di pertemuan kali ini nanti kita coba tambahkan. Tetapi sebelum kita menambahkan eh, menu kategori gitu ya, kita akan coba memperbaiki untuk apa namanya, tampilan per user. Nah, ini kan per user tampilannya, dan tampilan per kategorinya kita akan coba perbaiki, di mana yang sebelumnya itu apa namanya, eh, berbeda-beda file. Nah, kita akan coba jadikan satu, di mana nanti kita akan pergunakan untuk yang view-nya itu kita akan pergunakan yang blog.blade.php. Jadi di mana dia akan menampilkan, ya, blog.blade.php ini dia akan menampilkan berdasarkan user atau berdasarkan kategori atau yang all gitu ya, keseluruhan. Nah, sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, cuman mungkin nanti kita akan bedakannya di sini ketika kita memanggil per user seperti ini ya, title-nya ini kita akan rubah menjadi apa namanya, berdasarkan user siapa. Kalau per kategori pun nanti akan kita buat seperti ini gitu ya, berdasarkan kategori apa, tapi apa namanya, kita tidak memanggil eh, file yang lain gitu ya untuk view-nya. Nah, mungkin nanti di pertemuan kali ini juga kita akan coba perbaiki tampilan dari menu blog ini gitu ya, di mana kita akan eh, apa ya, buat eh, seperti kotak-kotak lah istilahnya seperti itu. Kita pergunakan eh, tampilan yang sudah disediakan oleh Bootstrap nantinya. Ya, kita kombinasikan seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke sana, seperti yang tadi saya katakan, kita akan coba perbaiki dulu ini, gitu ya. Nah, nanti sudah saya coba sediakan modul, gitu ya, untuk kita. Kita akan coba memperbaiki halaman blog, gitu ya. Nah, apa namanya, halaman per user dan halaman per kategori ya, pada materi kali ini kita akan coba perbaiki. Awalnya masing-masing file kita akan digabungkan menjadi satu. Nah, untuk memperbaiki halaman tersebut, yang harus kita modifikasi atau harus kita perbaiki yaitu routes-nya gitu ya, file routes yang web.php-nya, controller blog controller.php-nya, model blognya, dan view blog.blade.php-nya itu yang harus kita perbaiki. Nah, di sini sudah saya coba sediakan ya di modul. Nanti bisa kalian coba ikuti sambil nanti saya contohkan untuk mempraktikkan, sehingga nanti kalian ada gambaran, biar tidak terlalu kesulitan ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan coba perbaiki untuk yang routes-nya, yang web.php-nya. Kita perbaiki menjadi seperti ini ya. Seperti di bawah ini, kita akan tambahkan title gitu ya, berdasarkan ya, kalau misalkan kita memanggilnya kategori, nanti title-nya itu post
by kategori, nama kategorinya apa. Kalau berdasarkan user ya post by user, siapa nama usernya gitu ya, kita nanti buat seperti itu. Tetapi kalau yang all ya kita buat apa namanya, title-nya ya halaman blog saja gitu ya, seperti yang sudah muncul. Nah, kita langsung saja kita buka untuk yang routes-nya gitu ya, yang web.php. Nah, di mana tampilan yang per kategori kan awalnya seperti ini. Nah, ini kan kita sesuaikan dengan yang di modul. Ini kan untuk menampilkan list per kategori yang awalnya seperti ini, gitu ya, ada title, ada post, ada kategori. Nah, ini apa namanya, view-nya kan diarahkan ke kategori, nih ya, view-nya kan diarahkan ke kategori. Nah, ini nanti view-nya kita arahkan ke blog, gitu ya, ke sini. Arahkan langsung ke blog.blade.php. Jadi kita nggak usah memanggil file yang lain, gitu ya. Yang sebelumnya memanggil file kategori.blade.php, kita ubah atau modifikasi menjadi seperti ini. Sama nanti untuk yang user pun sama, gitu ya. Oke, kita coba modifikasi. Nah, ini kan title-nya yang awalnya seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat di modul. Nah, jadi seperti ini kategori name, post by kategori, ini kategori name. Nah, di sini kita coba tambahkan kutip 2 ya. Di sini kita tambahkan post by kategori. Jadi sebenarnya untuk kalimatnya boleh terserah kalian gitu ya, disesuaikan saja. Yang penting enaknya kalian ya. Oke, nah setelah selesai seperti ini, jangan lupa ini, nah ini ya diganti diarahkan ke blogs, gitu ya. Jadi biar mengarah ke view blog.php yang awalnya ke kategori. Nah, untuk yang bawah ini kita hapus saja ya. Lalu untuk yang postnya ini kita perbaiki, ini jadi post. Nah, ininya kita perbaiki sesuai dengan yang ada di modul. Kita tambahkan ya untuk memanggil kategori dan usernya ya. Kita tambahkan di sini load gitu ya. Sorry. Ya, kita tambahkan load kurung tutup ini kategori, lalu satu lagi adalah user. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya, jangan lupa di save. Nah, ya, jadi disesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau ini sudah, terus untuk yang list per usernya pun kita coba perbaiki. Nah, ini yang all kategori. Nah, ini ya kita coba perbaiki juga untuk yang ini, post by user ini user name, ini pun kita perbaiki load sama seperti yang di atas kategori. Satu lagi adalah user. Nah, seperti ini ya, jangan lupa di save. Nah, jadi kita perbaiki yang ini, yang list per kategori dan list per user gitu ya. Ini yang dirubah gitu ya, ini juga yang dirubah. Jadi sesuaikan dengan yang di modul saja biar kalian nggak terlalu bingung gitu ya.
Nah, kalau sudah untuk routes-nya sudah diperbaiki, berikutnya adalah untuk controllernya gitu ya. Untuk controllernya kita coba perbaiki menjadi seperti di bawah ini. Nah, berarti kita buka, kalau controller itu ada di folder apps, http controller, ini ya, log controller. Nah, yang awalnya seperti ini gitu ya, untuk yang public function index-nya. Nah, ya, kita coba perbaiki, berarti ini title-nya menjadi halaman blog. Nah, seperti ini ya. Nah, yang awalnya blog all kita perbaiki gitu ya menjadi let's get. Jadi dia akan memanggil atau memunculkan di paling atas postingan atau artikel yang paling terakhir dimasukkan atau yang terbaru lah istilahnya ya. Jadi kita tambahkan let's get. Seperti ini ya. Tes ini ya. Set. Di post latest terus get gitu ya. Jadi untuk memunculkan atau menampilkan artikel terbaru atau postingan yang paling terakhir di input dimunculkan di paling atas atau paling pertama nantinya. Karena nanti untuk kebutuhan kita pada saat memodifikasi tampilan, nanti kita buat yang paling terakhir itu muncul di paling atas atau di tempat utama gitu ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita perbaiki juga untuk yang model blog.php-nya. Kita tambahkan ini protected with user dan kategori gitu ya. Jadi untuk mengambil data di dalam table user dan table kategori ya. Nah, silakan kalian buka modelnya ini gitu ya. Yang ini kan awalnya hanya ini ada satu. Nah, kalian tambahkan di ini ya. Protected $with sama dengan kotak. Nah, yang pertama adalah user, yang kedua adalah kategori ya, jangan lupa kasih titik koma, jangan lupa di save gitu ya. Nah, ini kita sudah perbaiki routes-nya, controllernya, dan blognya atau modelnya ya, sudah kita coba perbaiki. Nah, kalau sudah, sebelum kita coba ini view-nya kita tambahkan dulu title. Jadi biar ada judul di atasnya gitu ya. Kalau takutnya belum, kalau sudah ya nggak masalah berarti. Kita buka view-nya di folder resource, lalu ada view. Buka yang ini, yang blog.blade.php. Kan awalnya seperti ini gitu ya. Dimana title-nya itu dibuat default halaman blog. Nah, untuk title-nya ini kita rubah mengambil dari title yang sudah kita set di sini. Nih, kan ini ada ya title-nya nih. Di dalam routes-nya nih udah ada. Nah, nanti ketika dipilih per kategori, ya ini yang muncul title-nya. Ketika pilih per user, ini yang muncul. Ya, kalau dipilihnya semua kategori, ya ini nanti yang muncul. Ya. Kalau semua artikel ya yang muncul sesuai dengan yang ada di controller. Nah, ini. Ya, makanya di dalam ini kita rubah, kita tambahkan $title ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian tambahkan sesuai yang ada di modul nih kan. Yang saya kasih kotak-kotak merah, nah itu untuk memudahkan kalian. Oh, ini ada penambahan tuh yang ini ya.
Nah, silakan dicoba. Kalau sudah diperbaiki semua, sudah di save, kita coba lihat gitu ya ke tampilan webnya. Jangan lupa, nah di refresh. Nah ini dia langsung yang paling terakhir gitu ya. Nah, jadi ini halaman blogs. Ini adalah title yang ada di ini ya, controller. Nah, ini ya titlenya. Nah, kalau misalkan kita klik berdasarkan ini usernya, misalkan ini ya Prakosa, kita coba klik yang Prakosa, maka harusnya titlenya nah seperti ini, post by user, ini ya nama usernya. Nah ini diambil dari sini kan, dari ini post by user name gitu ya, jadi nama user yang dipanggilnya. Nah berikutnya, kalau misalkan kita berdasarkan kategori, maka post by kategori. Nah nama kategorinya apa gitu ya, jadi sudah kita coba perbaiki. Kalau apa namanya, blognya ya ini ya, halaman blog. Kalau misalkan kita memunculkan yang halaman blog, sebenarnya kalau dari segi tampilan tidak ada yang berbeda ya, sama saja, hanya tadi ya perbedaan dari title-nya saja. Dan ini sudah tidak memanggil file yang lain gitu ya, jadi apa namanya, eh, apa menggunakan file blog.blade.php ya, yang sebelumnya untuk kategori kan memanggil kategori .blade.php. Nah di sini di modul, setelah semua diperbaiki, selanjutnya folder result view terdapat file kategori .blade.php, itu kita hapus saja gitu ya, karena sudah tidak terpakai. Nah yang awalnya ini ya, kategori .blade.php ini digunakan untuk memunculkan kategori. Nah ternyata sudah tidak kita pergunakan lagi nih gitu ya, sudah tidak kita pakai karena kan tadi sudah digabungkan ke view blog langsung. Nah ini boleh kita delete ya. Nah, boleh dihapus. Sudah tidak ada. Nah ya, sudah dihapus. Coba kita refresh. Nah ya, tidak ada masalah ya, karena sudah kita alihkan ke apa namanya, blog.blade.php ya. Jadi untuk memanggil berdasarkan kategori, oh ini tipe ya, saya nulisnya kategori ini berdasarkan kategori, berdasarkan user, sudah diarahkan. Nah jadi seperti ini gitu ya di awal. Jadi silakan nanti kalian perbaiki terlebih dahulu untuk pemanggilannya diarahkan ke blog.blade.php semua gitu ya. Tetapi ya nanti titlenya berdasarkan apa yang kita klik. Oke. Nah kalau sudah diperbaiki, step berikutnya adalah kita akan coba memperbaiki tampilan dari menu blog gitu ya. Nah maksudnya memperbaiki tampilan itu kan yang awalnya tampilannya hanya seperti ini gitu ya, list ke bawah per artikel yang dimunculkan. Nah saya akan coba memperbaiki menjadi ada, kalau seperti di menu, nah gini, ada kotaknya, nanti ada gambarnya ya, ada kotaknya seperti ini. Nah ini adalah artikel yang paling terakhir di input atau yang terbaru, jadi kan ini akan muncul di sini. Nah kalau artikel-artikel yang berikutnya atau yang sebelumnya nanti akan dibuat menjadi seperti ini gitu ya. Nah jadi dibuat kotak-kotak seperti ini agar tampilannya lebih menarik lah, intinya seperti itu. Nah kita coba perbaiki tampilannya gitu ya. Nah ini yang akan kita pergunakan adalah card gitu ya, komponen card yang ada di dalam Bootstrap gitu ya. Nah kita coba pergunakan Bootstrap saja karena kan sebelumnya
kita udah pakai Bootstrap nih untuk menu-menunya. Nah, sekarang kita akan coba perbaiki untuk yang blog ini menggunakan sebuah card gitu ya. Nah, untuk mendapatkannya nanti kalian bisa masuk saja ke atau ketik saja di ini di browser kalian Bootstrap gitu ya. Cari, nah nanti masuk ke sini ya, getbootstrap.com, lalu masuk ke menu dokumentasi ya, doc. Nah di sini kalian bisa cari card gitu ya, cari card bisa by search di sini ya. Oke, kita tunggu. Belum gitu ya, kita cari lagi. Nah ini nanti di modul sudah saya kasih tahu juga ya, card, cari card. Nah kalau sudah masuk di cardnya, di sebelah kanan ini ada image. Nah kita akan ambil cardnya yang ini ya, jadi agar nanti tampilannya tuh bisa jadi gini, ada gambarnya, di bawahnya ada tulisan. Nah ini ada kayak kotak. Nah, kita pakai yang ini gitu ya. Cuman kan kalau ini ada dua atas bawah, kita pakai yang atas saja. Nah nanti codingannya boleh kalian copy yang bagian atas saja. Nah setelah itu kita modifikasi. Oke, kita lihat bisa hard. Nah ini ya, hard. Nah akan masuk ke sini ya, ke card. Lalu di sini cari yang image ya, atau scroll ke bawah, tinggal memilih bentuk cardnya. Kan nanti ada beberapa bentuk ya, macam-macam. Nah ini kan kita pakai yang mana ya? Nah ini ya, yang image. Nah ini kan nanti ada yang image-nya di atas atau di bawah, tinggal selera lah kalian mau pakai yang mana, silakan. Nah karena saya mau pakai yang atas, nanti kalian kopinya ini nih, dari div ini sampai sini, karena ini yang atas. Kalau div ini sampai sini, ini yang ini ya, yang bawah. Kalau di copy semua nanti dua-duanya ada. Nah berarti nanti kalian ambil yang ini ya, ambil dari div ini sampai ke div yang ini. Nah, silahkan di copy gitu ya. Nah, setelah di copy gitu ya, kita lihat di modul. Nah setelah di copy, tempatkan pada file blog.php di bawah H1 title. Nah ini kan nanti di sini penempatannya. Nah setelah di copy, lalu kalian modifikasi menjadi seperti di bawah ini. Nah ya, pertama copy dulu, lalu nanti kita perbaiki seperti yang di modul. Saya perbesar biar terlihat. Kita perbaiki jadi seperti ini, agak cukup banyak gitu ya, karena memang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita langsung saja. Berarti kita buka untuk yang ini. Nah, blog.blade.php-nya kita buka. Nah, dia seperti di modul di bawah sini, di bawah H1 title. Nah, sebelum kita paste ya, ini kan ada if, ada else, ada and if ya. Dan apa namanya, cardnya ini ada di dalam if. Nah berarti kita buat aja dulu langsung if gitu ya, if-nya pakai yang ini. Nah ya, jadi biar langsung ada if and if gitu ya. Ini harusnya ada satu lagi yaitu else gitu ya, ini
kayak gini ya. Kita sediakan dulu atau terserah kalian enaknya seperti apa. Lalu cardnya kita paste di sini. Ini nanti silakan diperbaiki saja. Enaknya kalian mau seperti apa? Ini saya buat warna ya. Saya coba perbaiki biar tidak bingung. Ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba modifikasi. Yang pertama ini kita tambahkan post on ya. Jadi dia akan apa namanya mengkalkulasi apa namanya untuk memunculkan data yang paling terbaru gitu ya. Nanti di sini kita tambahkan $post on ya. Seperti ini. Nah, berikutnya image-nya gitu ya. Image-nya ini kita ambil secara online gitu ya, menggunakan Unsplash gitu ya. Nah, ini API-nya Unsplash. Jadi kalian nanti ikuti saja untuk API Unsplash-nya ini. Nah, di bawahnya baru kita tambahkan kategorinya. Jadi biar gambarnya bisa menyesuaikan dengan kategori kita. Kalau misalkan programming, nanti gambar yang dimunculkan oleh Unsplash-nya ini adalah ya sesuai dengan programming, nanti gambarnya seperti apa gitu ya. Nah, kita coba tambahkan saja di sini gitu ya. Kalian bisa mengikutinya gitu ya. Di sini berarti https garis miring sorry, ada titik duanya ya. Kalian ikuti saja source.unsplash.com gitu ya. Lalu garis miring lagi. Nah, ini ukurannya kita tentukan saja 1200 kali 400. Lalu ini tanda tanya. Nah, ini kan kalau di sini ada garis miring dulu sebelum tanda tanya. Nah, ini garis miringnya dihilangkan saja, tidak terhapus oleh saya. Tanda tanya, baru kita masukkan blade-nya. Nah, untuk ini kan kita mengambil kategori ya. Di sini kategori post, kategori name. Nah, kita boleh copy yang ini aja. Nah, kategori nanti kita modifikasi ini ya. Oh, ini lebih ini kita modifikasi jadi name, ini jadi post ke 0, post ke 0. Nah, ini maksudnya post ke 0 kan ini count gitu ya. Dia akan mengambil data yang paling pertama dengan kategori name-nya apa ya. Lalu outnya kita masukkan ini saja. Nah, nanti kita coba perbaiki kalau misalkan sudah ada tampilan backend-nya gitu ya. Nah, ya setelah disesuaikan, sudah ditambahkan, berikutnya ke bawah kita coba modifikasi card body-nya ya. Kita buat menjadi text-nya center ya. Biar ada di tengah-tengah. Lalu card title-nya kita ambil yang ini. Ini di bawah kan ada. Ini nanti ini kita ganti juga gitu ya. Tapi sebelum kita ganti, kita ambil dulu komponennya.
card title-nya kita tambahkan gitu ya. Nah ini kalau di modul ini pakainya mana ya, H3 ya. Ini pakainya adalah H3, kita modifikasi. Nah ini kan post, nah, biar sama seperti ini gitu ya, atau sama dengan yang ini ya, berarti kita tambahkan jadi ini ya, post kurung ke 0 gitu ya. Nah di sini untuk card title-nya juga kita modifikasi agar bisa diklik gitu ya, agar bisa diklik nanti mengarah ke tampilan detailnya gitu ya. Nah kita tambahkan harep, lalu nanti kita modifikasi dengan menghilangkan warna biru. Kan kalau harap itu nanti biasanya ada birunya, kita hilangkan dengan dekorasi dan tulisannya biar jadi warna hitam ya. Nah di sini ya berarti ya di luar dari lebih besarnya kalian tambahkan tag A gitu ya, harap. Nah ini yang penutupnya itu dipindah ke sini sebelum H3 nih ya, sebelum H3. Jadi di sini posisinya seperti ini. Nah kita bisa ambil yang ini untuk isi harapnya, kita ambil yang ini gitu ya. Jadi kalian bisa ambil yang ini, tambahkan di sini. Nah ini perbaiki menjadi pos 0 gitu ya. Setelah itu biar tidak ada garis birunya, kita tambahkan apa namanya, kelas, lalu teks decoration non gitu ya, biar tidak ada garis bawahnya dan warnanya kita buat menjadi hitam gitu ya. Nah seperti ini, jangan lupa di save. Oke, kita coba cek dulu apakah bisa ya. Kita masuk ke sini. Nah jadi kayak gini gitu ya. Nah ini masih loading, dia sedang meloading gambar ini kan. Nah ini kan pakainya Unsplash, berarti nanti kalian ketika mencoba harus terkoneksi ke dalam internet ya, kalau gambarnya mau menggunakan metode seperti ini, karena kan dia secara online. Nah, jadi seperti ini ya. Ini apa namanya, kategorinya belum terlihat ya, apa nih, oh ini nih kategorinya adalah programming. Nah ini kalau misalkan kita refresh lagi, harusnya gambarnya pun nanti dia akan berganti gitu ya, tapi dengan kategorinya masih programming juga gitu ya. Nah jadi otomatis oleh si Unsplash-nya disediakan. Nah ini kita perbaiki juga tampilannya. Berikutnya kita sesuaikan dengan yang di modul saja gitu ya. Di sini kita tambahkan ini author dan kategorinya ya, masukkan ke dalam sini. Nah kita ambil dari yang ini aja. Nah di sini kan ada author dan kategorinya, kita ambil, nanti kalian ambil dari yang di bawahnya, tempatkannya di ini, di bawah title gitu ya. Nah ini kita modifikasi, kita tambahkan ini small text, ini biasa aja. Nah ini lalu penutupnya jangan lupa, penutupnya berarti kita tempatkan di sini. Nah kayak gini ya, jadi biar ini ya. Terus kita modifikasi, kalian nanti modifikasi pokoknya ya sesuaikan ya seperti di
di modul mana saja yang harus kalian tambahkan atau rubah gitu ya. Jadi silakan bisa mengikuti apa yang saya contohkan atau bisa melihat dari modul gitu ya. Nah, seperti ini kita nah ya, tambahkan, jangan lupa di save. Kita lihat lagi di modulnya. Oke, nah kalau sudah kita refresh ya. Nah, tampilannya sudah ada gitu ya. Jadi by siapa, kategorinya apa ya. Ini masih ada garis bawahnya. Dekoration. Mana ya? Oh, ini nggak ada. No, ya, harusnya nggak ada garis bawah. Nah, kayak gini ya. Berikutnya kita coba tambahkan ini. Ini tuh diupload berapa jam yang lalu atau berapa menit yang lalu, kita tambahkan di sini. Nah, di belakang ini ya, di belakang kategori dan autornya seperti yang di modul. Nah, kita tambahkan ini ya, post created at gitu ya, di for human gitu ya. Kan di table ada nih create at-nya kapan. Nah, kita coba tambahkan sebuah library untuk menentukan nanti dia berapa menit yang lalu, berapa jam yang lalu gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini ya, kalian tambahkan nanti seperti ini, berarti dollar post ke 0 created underscore add gitu ya, seperti ini di for human ya, di human. Oke, save. Kita lihat lagi gitu ya hasilnya jadi seperti apa. Kita coba step by step gitu ya. Saya contohkan step by step ke kalian agar tidak tidak bingung kalian. Oke, katanya error. Nah, kita lihat apa sih yang jadi salahnya gitu ya. Ini post created at the for human. Nah, tadi ya codingannya ini post kurang ya. Nah, ada yang kurang ternyata. Kita coba refresh lagi. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini ternyata 3 minggu yang lalu kayaknya ya. Postingan ini di-upload gitu ya. Nah, nanti semuanya kita coba tambahkan seperti ini. Lalu yang memang tidak diperlukan nanti kita hapus. Nah, misalkan kayak small ini kan ini sudah nggak diperlukan, atau kita lihat di modul biar nggak atau biar sesuai. Nah, terus card text-nya kita coba ambil yang bagian atau yang setengahnya itu gitu ya, yang tidak full. Nah, kita ambil yang dari sini. Nah, ini kan ada nih post bagian di bawah, kalian tempatkan di sini. Nah, sampai sini. Ini modifikasi lagi, berarti tambahin 0 aja. Ini card text-nya kita hapus. Ya, jangan lupa di save. Oke, kita cek lagi. Nah, ini ya, di bawah kita tambahkan untuk button read more-nya, kita ambil aja yang ini ya, yang nggak usah bikin lagi. Ini
paste ya, kalian ambil yang bawah, di copy boleh ya. Terus ini titiknya dihapus, ini dimodifikasi juga. Nah, lalu ini kita tambahkan button btn primary ya. Jadi biar ada tombolnya. Kan kalau ini masih belum ada, kita refresh. Nah, jadi kayak gini. Ya, jadi ini sudah sama yang ini. Nanti yang ini kita hilangkan karena untuk yang ini ya, sorry, kita klik. Untuk yang ini dengan yang ini itu sama gitu ya. Ini adalah post terakhir gitu ya, atau yang terbaru. Nah, harusnya yang muncul di sini jangan muncul di list ini juga gitu ya. Nah, nanti kita perbaiki ya di berikutnya. Yang penting ini kita udah muncul dulu. Nah, ini kan ini udah muncul. Kalau misalkan kita klik yang ini, dia mengarah ke per usernya gitu ya. Nah, ini kalau kita klik yang programmingnya, dia ngarah ke per kategorinya. Nah, tampilan atasnya udah sesuai gitu ya. Read more-nya, nah dia ngarah ke sini. Oke, nah, berarti udah nih gitu ya untuk yang tampilan yang ini kita sudah selesai gitu ya. Nah, pokoknya ikuti aja step-step di sini, sesuaikan. Nah, di paling bawah kita tambahkan yang kan ada else-nya ya. Kita tambahkan juga tidak ada artikel, atau misalkan nanti kalau misalkan kita ada menu search, cari, kalau nggak ada ya munculkannya sebuah pesan misalkan tidak ada artikel. Nah, berarti di sini else-nya sesuai dengan yang di modul ya. Kita buat sebuah paragraf, kasih text center dengan font size-nya 4. Kita buat paragraf, kita buat kelasnya text-nya center, lalu font size-nya dibuat 4. Nah, nanti kalimatnya ya kalian boleh menyesuaikan dengan apa yang kalian inginkan, silakan gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Tidak ada artikel ya. Nah, ini kalau misalkan artikelnya belum ada gitu ya, atau kosong, karena ini kan artikelnya udah ada gitu ya, jadi ya sudah dipastikan ada. Oke, nah berikutnya adalah kalau sudah yang ini, nah berikutnya adalah kita akan coba perbaiki juga untuk tampilan yang, nah ini kan tampilan yang terakhir di-upload atau yang paling terakhir di-input. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita akan coba perbaiki juga untuk yang ini. Nah, list-list ke bawah ini kan ini masih berupa list berderet ke bawah. Kita akan buat menjadi kotak-kotak seperti ini juga menggunakan card gitu ya. Nah, seperti di modul itu sudah ada. Nah, kita menggunakan cardnya nanti yang seperti ini, card title, yang memang ukurannya tidak terlalu besar gitu ya. Silakan nanti kalian cari juga di Bootstrap, di copy ya oleh kalian, disesuaikan. Nah, lalu tempatkan di dalam masih di dalam ini apa namanya, masih di dalam file blade blog.blade.php gitu ya. Jadi kalian nanti tempatkannya di bawah card yang tadi sudah kita buat gitu ya. Nah, isinya ini nanti silakan kalian sesuaikan gitu ya. Kalian modifikasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, oke, kita coba tambahkan ya agar nanti tampilannya bisa muncul jadi seperti ini ya. Nah, ini nanti ke bawahnya ada untuk tampilan yang berikutnya gitu ya. Yang penting ini dulu kita coba kita coba selesaikan. Nah, silakan nanti kalian cari cardnya yang sesuai. Ini saya coba ketik lagi.
Nah, ini ya, kita pakai yang ini saja. Saya copy card yang ini. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Nah, pertama, sebelum kita menempatkan cardnya, kita buat sebuah kontainer dulu. Nah, kita buat sebuah kontainer, lalu kita buat sebuah row, dan kita buat sebuah kolom dengan ini 4. Nah, ini ya, seperti yang ada di dalam modul ya, row, nah, kolom MD4. Nanti yang di loopingnya kan ini kolomnya ini, jadi biar kolomnya itu jadi banyak gitu ya, sesuai dengan data yang ada. Nah, cardnya kita tempatkan di sini gitu ya. Ini error kan ini ya, bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita modifikasi ya. Pertama kita tambahkan for each ya di sini. Nah, di sini ini ya, kita tambahkan for each ini. Nah, ini yang end for each-nya kita pindahkan sejajar dengan ini. Nah, berarti di sini jangan sampai salah tempat ya. Ini kalian ada cukup hati-hati penempatannya. Nah, ini boleh dimundurin ya, biar jadi ada di dalam for each. Nah, ini kan dibuat post ya. Skip ini 1 S ini post ya. Ini maksudnya post skip 1 berarti yang sudah munculkan di tampilan utama yang tadi sudah kita buat. Nah, yang ini, nah, agar di bawah ini nggak muncul lagi, jadi kan nggak double ya. Makanya kita buatnya skip 1, jadi dihapus atau dihilangkan 1 karena kan udah dimunculkan di atas. Nah, berikutnya kita modifikasi. Oh, ini ada ininya, ini kita tambahin ini margin buttonnya 3. Nah, berikutnya cardnya kita modifikasi menjadi seperti ini. Ini stylenya kita hapus saja ya. Nanti kalian hapus. Nah, image-nya ini image. Oh, di ini sebelum image kalian nanti tambahkan sebuah ini apa namanya, sebuah div. Nah, seperti ini gitu ya, sebuah div yang isi di dalam div-nya itu adalah ini, memunculkan nama kategorinya, sehingga nanti tampilannya itu akan ada muncul di atas seperti ini, network gitu ya. Munculkan kategorinya berarti div, lalu kita atau kalian tambahkan kelas position ya, posisinya biar kita buat absolute dengan padding X-nya adalah berapa ya? 3 dan padding Y-nya adalah 2 ya. Jadi saya sesuaikan dengan di modul aja biar kalian nggak bingung. Nanti kita tambahkan style juga ya, kita kasih apa namanya, background color dengan RGBA. Ini kita buat 0,0,0.
satu lagi 0.7 gitu ya. Sisanya kita hapus ya seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita tambahkan sebuah harep juga gitu ya. Kita manggil ke pos kategori slug gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan harep dulu. Nah, ini haknya itu ya sudah sesuai. Nah, untuk kategorinya kita ambil dari sini aja. Nah, ini ya kategori slide-nya kita ambil, kalian tempatkan di dalam harapnya ya. Terus tambahkan kelas tag white decoration none, jadi biar nggak ada garis bawahnya ya. Jadi tambahkan kelas text white ya, biar warnanya putih, sama text decoration none ya. Nah, baru kita tambahkan post kategori name. Mana ada yang bisa di copy? Nah, ini ya. Kita copy, kita tempatkan di sini. Nah, ini save. Ya, jangan lupa di save. Nah, kalau sudah, berikutnya kita untuk gambar kita samakan dengan yang di atas menggunakan unsplash gitu ya. Nah, kita copy aja. Mana ya? Nah, ini kita copy sampai sini, lalu kita tempatkan di sini. Nah, ini berarti kita rubah pos. Nah, ini hapus. Nah, kayak gini ukurannya 500 400, jadi biar nggak terlalu besar, kan ini kan kecil-kecil ya. Nah, ini untuk yang outnya kita pakai yang ini. Nah, kita pakai ini. Oke, berikutnya card body-nya ini ya, title-nya ini kita ambil ini aja, samakan ya. Pokoknya kita pergunakan yang sudah ada, copy biar lebih cepat juga gitu ya. Lalu untuk teksnya ini, teksnya bagian sama ya, kita pakai yang ini untuk sebagian. Nah, lalu button primary-nya kita arahkan ke sini. Nah, ya. Kita copy-copy saja biar lebih cepat nanti kalian. Ini kita ganti jadi with more ya. Oke, save gitu ya. Nah, udah di save. Ini boleh dihapus, yang port itu di bawah boleh dihapus. Nah, save gitu ya. Oke, kalau sudah di save, kita coba, mudah-mudahan tidak ada error. Oke, ini agak loading karena dia mengambil gambar dari unsplash-nya. Agak loading, agak berat kalau koneksinya tidak stabil atau kurang cepat ya, agak lama. Nah ya, ini tulisannya masih hitam ternyata. Jadi nggak kelihatan nih ya ininya ya. Oke, mana ya? Text model.
ini kelas teks edit. Ini warna putih. Oke, kita coba refresh dulu. Pasti warnanya putih. Oke, nah ini masih biru ini ya, jadi tidak terlihat. Oke, sebentar ya, kita coba lihat TXT with text decoration on. Kita lihat di sini text with berubah. Nah, kita hilangkan dulu. Kita tes lagi. Tes. Nah, ya. Warnanya belum berubah. Jadi tidak terlihat gitu ya. Nah, ini tuh harusnya ada ini. Teks. Jadi putih. Jadi putih. Bentar ya. Kita coba. Nah, ini. Oke, jadi bisa ditambahkan di sini nanti. Kan yang awalnya stylenya hanya background color saja, ditambahkan aja color. Nah, colornya warna putih, gitu ya. Ternyata yang di sini di saya tidak berfungsi, jadi warnanya nggak putih. Nah, kalau sudah berfungsi jadi kayak gini. Ini tulisannya kan. Nah, ini ya. Jadi sudah muncul nih. Nah, ini kategorinya, gitu ya. Ini kategori. Nah, ini yang tadi. Nah, ini yang per list selanjutnya. Ini per kategori, ini di atas sudah muncul kategorinya masing-masing. Nah, ini belum selesai, gitu ya. Untuk yang apa namanya? Untuk yang card ini kita coba tambahkan lagi sesuai dengan yang di mobil. Nah, ya. Ini card title. Nah, ini ada yang terlewat nih. Tadi kan sudah ke sini. Kita ambil yang atas aja, yang ini. Nah, ini untuk yang autornya ditempatkan di sini di bawah title-nya. Nah, gini. Cuma untuk yang kategorinya kita hapus. Nah, sampai sini. Nah, nanti kalian hapus kategorinya. Jadi seperti ini. Jadi hanya autornya saja nih, ya. Sehingga tampilannya jadi seperti ini. Nah, kan jadi ada tuh ya, autornya siapa, berapa lama, itu kan. Kategorinya ya ini kan, kategorinya ini udah muncul di sini. Ini udah muncul di sini, gitu ya. Jadi silakan kalian coba dulu. Nah, oke, ini udah cukup banyak ya, udah per kategori. Oke, mungkin itu saja untuk materi
memperbaiki halaman blognya. Nah, mungkin nanti di materi berikutnya kita coba perbaiki untuk yang ini, single postnya gitu ya. Kita coba perbaiki dan kita tambahkan untuk menu kategori. Nah, silakan kalian coba perbaiki dulu untuk yang halaman blognya sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Ada yang besar card-nya ya untuk memunculkan artikel yang paling terakhir atau terbaru. Lalu untuk artikel berikutnya dibuat secara mengikuti di bawahnya. Nah, ya dengan nama kategorinya apa ini ya. Oke, sebentar kita lihat di modul. Ini harusnya itu dia kan ini ya, harusnya dia berfungsi untuk yang ini, tapi tidak jalan. Mungkin harus ada harapnya. Oke, kita periksa dulu. Oh, ini penempatannya salah ternyata. Ini harusnya di sini. Nah, ya, save, kita refresh. Nah, jadi seperti ini, ya. Ini nanti bisa diklik ya untuk mengarahkan ke kategori. Kalau ini ke user, gitu ya. Nah, sok silakan kalian coba perbaiki dulu, ya. Sesuaikan dengan apa yang saya contohkan dan yang ada di modul. Mungkin saya cukupkan untuk memperbaiki blog ini materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.